Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Boleh lambaikan tangan dulu sebentar semuanya. Wah, tangan-tangan yang diberkati ya, di Tuhan. Malam ini kita ketemu lagi ya dalam acara fellowship satu jiwa ya. Si Lili sehat ya. Si Hani udah lama nggak ketemu nih. Sehat ya. Shalom. Si Dewi baik, udah sehat semuanya. Tulangnya udah enak ya. Kepala, pinggang sehat ya. Amin. Ya, Cik Christine, shalom. Yang baru bergabung malam ini, Miwan juga, shalom Miwan. Shalom buat Dodi juga. Shalom buat Hadi dan Astrid. Juga untuk siapa lagi? Papinya Yandri ya. Shalom Om. Saya lupa namanya soalnya. Om. Ya. Sehat ya Om ya? Lisa yang baru bergabung, shalom, selamat malam, selamat bergabung kembali kita kumpul malam ini ya di acara fellowship satu jiwa. Selamat juga bergabung buat rekan-rekan yang ada di Facebook ya, Facebook Live kita juga di Pascal 23 maupun di Aruna 1 ya, buat rekan-rekan saudara-saudara yang hari ini bisa bergabung juga lewat Facebook. Saya ucapkan selamat datang, shalom, selamat malam. Ibu Feby juga yang baru bergabung, shalom semuanya. Ya, hari ini saya percaya kita akan diberkati lewat acara malam ini. Kita akan bisa saling mendukung, mendoakan mungkin, atau ada kesaksian ya. Kalau ada Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada kesaksian, boleh nanti kita di acara di segmen fellowship kita bisa saksikan itu supaya jadi berkat buat yang lain. Juga kalau yang punya beban doa bisa tolong juga ditulis di komen. Kita ada tim doa juga yang terus mendoakan ya. Hari ini ada berita duka cita ya sebetulnya ya. Tapi saya perlu umumkan juga karena bagaimanapun ini keluarga kita sama-sama di GB Sukawarna, khususnya di Aruna 1 dan Yelo yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Jadi Pak Yohanes yang kita doakan ya minggu lalu kalau nggak salah. Jadi, hari ini berpulang, kita doakan sama-sama buat keluarganya supaya diberikan kekuatan penghiburan ya. Itulah pentingnya kita punya keluarga, saling mendukung satu sama lain. Pak Yohanes juga lewat keluarganya mengucapkan terima kasih buat doa-doa setiap rekan-rekan ya, doa-doa yang kita panjatkan supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar jadi berkat. Salam Cirina, selamat bergabung. Ya, kita akan siapkan hati kita malam ini. Saudara, mungkin bisa kita saling berjabat tangan ya. Caranya gini ya. Ya, kita sering salamannya gini nih. Semua serba online ya. Kita kasih salam ya. Semuanya kita kasih salam. Kalau bisa mungkin gambarnya dikeluarkan dulu. Ini salam satu jiwa ya. Puji Tuhan, thank you ya. Oke, kita akan masuk dalam doa. Setelah itu kita akan worship memuji menyembah Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Christine. Shalom, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu atas setiap kami sehingga kami boleh berkumpul lagi Tuhan. Walaupun secara online tapi kami sungguh percaya Tuhan Yesus Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, untuk fellowship satu jiwa Tuhan. Sungguh kami percaya Bapa, lawatan-Mu terjadi malam hari ini di setiap kami Tuhan. Setiap kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Kau akan memberikan jawaban Tuhan. Setiap kami yang sakit akan Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Kau Rudi Tuhan yang akan sharing malam hari ini Tuhan. Kami percaya urapan-Mu mulai saat ini Tuhan boleh memenuhi Korudi dan Korudi boleh mengimpartasikannya atas setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Kami sungguh percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan acara ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kami percaya sinyal yang terbaik juga Tuhan Kau berikan atas setiap kami. Kami juga mau berdoa untuk Yandri sebagai worship leader malam hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, urapan-Mu mengalir Tuhan. Mengalir atas Yandri juga atas setiap kami jemaat-Mu yang mengikuti Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita nyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih-Nya yang begitu tinggi, begitu dalam, tak terselami dalam hidup kita. Mari kita nyatakan dalam pujian ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita nyatakan kasih Tuhan seperti mentari yang bersinar. Ya Tuhan, seperti itu kasih Bapa. Amin. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Oh, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku.
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh Jesus, terima kasih atas cinta-Mu. Oh Yesus, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya terima kasih yang dapat ku ucapkan buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sahabat kami Tuhan, sahabat setia, sahabat kami Yesus. Terima kasih buat pengorbanan, buat cinta-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, hanya ini yang bisa kami ucapkan untuk kasih-Mu dalam hidup kami yang tidak terlukiskan Tuhan. Kasih-Mu yang gak pernah berubah Tuhan, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami ada dalam pelanggaran pun Tuhan, ketika kami melanggar aturan-Mu Tuhan, ketika terkadang kami menyakiti-Mu Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu gak pernah berkurang kepada kami sedikit pun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Siapa Tuhan kami ini Tuhan yang layak menerima kasih-Mu yang begitu besar Tuhan? Kami yang bukan siapa-siapa ini Tuhan Yesus. Kami menerima kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat malam ini kami bisa berkumpul Tuhan. Biar sebentar kalau kami mau sharing Tuhan, urapi korudi Tuhan dengan urapan yang dari surga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami terus belajar ketetapan firman-Mu Tuhan. Kami terus belajar Tuhan, biar hati kami penuh dengan firman-Mu Tuhan, sehingga ketika masalah datang dalam hidup kami yang keluar dari ucapan tindakan kami, cuma firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sebentar kita saksikan klip sebentar.
Ya, klipnya mungkin ada masalah, Evi. Emang cuma 15 detik kok. Oh, 15 yang baru. detik. Iya. Saya belum melihat, ya udah habis ya. Gitu kan. Ya, sekali lagi shalom, selamat malam semuanya. Tetap semangat ya. Semuanya saya percaya ini diberkati Tuhan ya. Mungkin kalau tidak keberatan, boleh ditampilkan wajahnya sebentar supaya kita bisa saling menyapa ya, saling bertatap muka ya, saling memberkati satu sama lain kalau tidak keberatan ya. Karena saya pengen tahu juga ya. Ya, puji Tuhan. Amin. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kita akan sharing ya, kita saling belajar sama-sama. Memang kalau di fellowship satu jiwa ini, saya sengaja nggak pernah panggil pembicara luar ya, karena tujuan ada fellowship satu jiwa ini adalah untuk penggembalaan. Jadi kalau saudara mungkin mau cari pembicara itu mungkin zaman sekarang ini serba online sangat mudah kan. Ya kita tinggal mau pengen pembicara siapa itu sangat mudah sekarang. Tapi itu bukan yang saya akan bangun lewat acara ini. Ya, kita akan bangun lebih ke arah penggembalaannya. Supaya saudara tahu bahwa kita itu hadir buat semua jemaat yang Tuhan percayakan. Kita ada untuk saudara ya. Dan di momen ini kita juga rindu saling berbagi, saudara juga bisa mungkin bersaksi, ya saudara juga mungkin ada beban doa juga boleh ditulis di komen, ya juga yang di Facebook bisa ditulis juga di komen supaya kita sama-sama dukung doa, ya kita tetap percaya ada kuasa dalam doa orang percaya. Ya, kita di bulan Agustus ini saya lagi banyak bagikan tentang seri hidup yang berdampak ya. Bulan lalu tentang hidup yang diberkatin. Nah, jadi seri ini berarti 1 bulan ini kita akan banyak kupas tentang hidup yang berdampak. Karena saya percaya setiap kita hidup bukan cuma untuk diberkati ya, tapi kita juga harus menjadi berkat buat orang lain. Makanya Tuhan katakan di Matius 5, kita harus jadi garam dan jadi terang buat dunia. Kalau saudara lihat salah satu sifat garam itu adalah untuk membantu proses penyembuhan. Ya, kalau ada luka itu dikasih air garam itu bisa cepat kering. Saya percaya untuk itulah kita harusnya ada di muka bumi ini. Saudara dan saya bisa membantu menyembuhkan orang-orang di sekitar kita. Mungkin mereka ada yang lagi sedih, mereka bisa ketemu kita menjadi ketawa. Ya, jangan orang lagi stres ketemu kita tambah stres lah. Itu berarti ada yang salah ya dalam kekristenan kita. Harusnya kita bisa menyembuhkan orang yang sedang dalam pergumulan ya. Kita memberikan kekuatan buat yang lemah, ya kita bisa support buat mereka yang mungkin sedang dalam kondisi yang mungkin down dan sebagainya. Untuk itulah kita ada. Nah, seri yang kedua ini kita akan bahas temanya adalah lembah Beraka. Nah, saudara mungkin ada yang tanya kemarin, ada yang tanya, Pak itu apa artinya? Saya ngomong ya besok aja lah didengar lah ya supaya lebih seru. Kalau udah diomongin dulu di awal kan kurang seru kayak film. Saudara nonton film udah dikasih dulu untuk filmnya nanti gini loh ceritanya gini nggak keren ya kan. Jadi biar lebih keren ya buat lebih penasaran ya nontonnya ya hari ini aja biar kita sama-sama belajar. Haleluya. Minggu lalu saya udah bagikan tentang tema setia itu mahal. Nanti saudara bisa lihat sharing-sharing fellowship satu jiwa ini di Facebook Aruna 1 atau di Pascal 23 itu ada ya, jadi saudara mungkin bisa lihat kembali ya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang lembah Beraka ya, Beraka. Nah, kita lihat firman-Nya di 2 Tawari pasal yang ke-20. 2 Tawari pasal yang ke-20. Ini kalau misalkan saudara nanti ada waktu, ada baiknya saudara baca dengan lengkap ya supaya saudara bisa tahu ceritanya. Tapi mungkin saya akan bagikan secara garis besarnya aja karena hari ini saya lebih banyakkan sharing ya. Konteksnya sharing, kita saling berbagi ya.
Nah, saudara lihat di ayat yang pertama di 2 Tawarikh 20. Katakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi ada 3 pasukan, ya, mungkin tiga bangsa, ya. Katakan ada Bani Moab. Bani itu artinya keturunan tuh, atau anak cucu, itu arti dari Bani. Jadi, keturunan Moab, keturunan Bani Amon, dan orang Meunim. Meunim itu adalah orang-orang Arab, ya. Nah, mereka datang untuk melawan Yosafat, dikatakan di situ. Yosafat itu raja Yehuda. Dan waktu Yosafat mendengar tentang berita itu, dikatakan di ayat ketiga, Yosafat menjadi takut. Nah, ini wajar. Setiap kita dalam hidup ini, kalau kita mengalami masalah, pergumulan, apalagi sudah bisa bayangkan, Yosafat waktu itu, kerajaan Yehuda diserang oleh 3 kekuatan besar. Bani Amon, Bani Moab, dan orang Meunim. Kita kalau istilahnya berperang lawan satu pasukan atau satu lawan satu aja belum tentu bisa menang. Ini 1 lawan 3. Jadi secara manusia memang nggak salah Yosafat mengalami ketakutan. Kita juga bisa mengalami kondisi yang sama seperti yang dialami oleh Yosafat. Kalau kita mengalami tekanan, mengalami masalah, dan masalah itu bukan cuma 1, mungkin 3 masalah. Kita mungkin udah keluarga bermasalah, mungkin bisnis bermasalah, kesehatan bermasalah. Wah, itu berat banget. Itu yang kadang bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut. Nah, di ayat 3 dikatakan, waktu Yosafat takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dari kisah Yosafat, saudara bisa melihat di ayat berikutnya, akhirnya Yosafat itu benar-benar mencari Tuhan. Dia suruh semuanya berpuasa. Dan waktu mereka mencari Tuhan, ada pesan Tuhan yang disampaikan oleh Yahasiel, ya, Yahasiel bin Sakaria, ya, di ayat 14. Dia menyampaikan satu pesan, ya, dari surga bahwa Tuhan yang akan berperang buat bangsa Yehuda. Jadi nggak usah takut. Lalu Yosafat itu mengumpulkan seluruh umat Yehuda untuk mereka berperang melawan Bani Amon, Bani Moab, dan orang Meunim itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yosafat dan pasukannya, di ayat yang ke-21, dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai, yaitu 22 dikatakan, dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Nah, jadi waktu mereka menyanyi nyanyian syukur di situ, maka Tuhan yang berperang buat Yehuda dan Tuhan yang memberikan kemenangan buat Yehuda. Dan dampaknya apa dari kemenangan itu? Dampaknya di ayat 29 di 2 Tawarikh 20 dikatakan ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain, bukan cuma satu negeri, negeri-negeri. Jadi banyak negeri di sekitar bangsa Yehuda berada itu, mereka menjadi takut, ya, karena mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat aman karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Jadi kita melihat bagaimana lewat peristiwa Yosafat dan kerajaan Yehuda diserang oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, yaitu Moab, Amon, dan Meunim. Mereka khawatir, mereka mencari Tuhan, mereka
mulai menyanyikan nyanyian syukur di situ. Dan waktu mereka menyanyikan syukur, mereka mengalami kemenangan karena Tuhan berperang, dan dampaknya negeri-negeri di sekitar mereka menjadi takut. Jadi ini dampak yang dialamin oleh Yehuda pada waktu itu, karena kemenangan yang Tuhan berikan buat mereka. Ada dampak yang dahsyat, sehingga orang mungkin bisa ngomong, "Wih, ini luar biasa ya, kamu tuh bisa mengalami kemenangan seperti itu. Padahal kalau saya lihat kamu nggak mungkin sembuh, kamu nggak mungkin diberkati. Kok bisa ya?" Nah, itulah dampak tuh seperti itu. Siapa yang mau mengalami kondisi seperti itu? Boleh angkat tangan. Semua pasti pengen. Haleluya. Nah, kuncinya apa sih? Nah, ini kita harus belajar. Kuncinya apa yang membuat setiap kita bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita? Kuncinya apa sih sehingga Yehuda bisa memberi dampak buat negeri-negeri di sekitar mereka? Kuncinya adalah di ayat 21 tadi yang kita baca. Waktu mereka menyanyi nyanyian syukur bagi Tuhan. Nah, itu yang membuat tiba-tiba Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka menyanyikan nyanyian syukur bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini nyanyian yang dahsyat loh, saudara. Saudara perhatikan, bangsa Israel, kalau saudara baca di kitab Perjanjian Lama, maka akan banyak ditulis di situ tentang pujian syukur, ya, lewat perkataan, ya. Pujian itu berarti perkataan, nyanyian itu lewat perkataan. Jadi lewat perkataan syukur kita, saya percaya itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Hidup saudara akan berdampak waktu hidup saudara dipenuhi dengan perkataan ucapan syukur. Waktu mereka bersyukur, Tuhan berperang buat mereka. Nah, di Perjanjian Lama, seperti yang saya katakan tadi, nyanyian syukur ini adalah nyanyian wajib buat para imam yang bertugas di bait suci. Bahkan dalam kerajaan Daud itu tetapkan orang-orang Lewi, orang-orang yang khusus ditugaskan untuk cuma nyanyi nyanyian syukur ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara sering dengar kalimat itu kan? Waktu Salomo mendirikan bait suci, para imam mengatakan sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tiba-tiba awan kemuliaan Tuhan itu turun. Jadi waktu saudara bersyukur, itu dampaknya luar biasa. Dampaknya itu dahsyat. Tuhan itu hadir lewat ucapan syukur. Tapi jangan seperti bangsa Israel waktu mereka di padang gurun. Mereka bukannya bersyukur, mereka itu bersungut-sungut. Ya kan? Waktu 10 pengintai memberikan kabar bohong, mereka memberitakan tentang berita-berita yang membuat orang-orang seluruh bangsa itu takut. Akhirnya apa? Mereka bukan bersyukur, mereka bersungut-sungut. Dan dampaknya mereka nggak masuk dalam tanah perjanjian. Jadi perkataan kita itu penting. Ingat saudara, perkataan setiap saudara dan saya itu penting sekali. Kalau saudara pengen hidup mengalami kemenangan demi kemenangan, hidup saudara berdampak, maka saudara harus hidup dengan menjaga perkataan. Banyak mengucap syukur hari-hari ini. Waktu mereka mengalami kemenangan, kemenangan yang mereka alami itu bukan kemenangan biasa. Bahkan ditulis di situ, di 2 Tawarikh 20, mereka itu mengangkut yang namanya jarahan, itu melebihi dari kapasitas mereka, melebihi dari kekuatan mereka. Mereka perlu sampai 3 hari untuk mengangkut jarahan yang begitu banyak. Jadi ini berkat yang berlimpah-limpah, 3 kali ganda, luar biasa. Jadi dampak dari ucapan syukur itu nggak main-main, saudara. Saya percaya kalau hidup saudara hari-hari ini penuh dengan ucapan syukur, saudara pasti akan memberi dampak buat orang-orang sekitar saudara. Mungkin orang ngomong sama saudara, aduh kamu kayaknya susah ya, kayaknya gimana kerjaan, kayaknya kok kamu nggak berkembang. Mungkin misalkan ada orang
seperti itu ngomong sama kita. Tapi waktu orang ngomong seperti itu, terus kita jawab, enggak, saya bersyukur, Tuhan tuh baik, Tuhan pelihara saya. Wow, itu luar biasa. Amin. Itu dahsyat. Itu pasti berdampak. Waktu orang mungkin lihat saudara sedang sakit, tapi saudara masih bisa bersenyum dan saudara masih bisa memuji Tuhan. Saudara masih bisa katakan Tuhan baik, bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setianya. Orang di sekitar saudara pasti akan bingung dan orang akan melihat ini orang luar biasa. Karena apa? Di tengah kondisi yang tidak baik sekalipun, kita masih mengucap syukur. Itulah arti hidup berdampak. Nah, kita akan belajar secara singkat saat ini. Ya, hari ini saya pengen banyak nyanyi memuji Tuhan sebetulnya. Ya, karena saya percaya waktu kita nyanyi memuji Tuhan, itu kita sedang mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Waktu sudah mengucap syukur, ingat Tuhan berperang buat saudara. Haleluya. Kita akan belajar dari kehidupan Yosafat. Bagaimana Yosafat di tengah kondisi yang sulit itu, kok dia bisa mengucap syukur ya? Karena secara manusia kan ini hal yang impossible kan? Mana ada orang lagi punya masalah bersyukur, ya kan? Tapi kita akan belajar apa sih resepnya? Kok Yosafat bisa mengucap syukur? Ya, yang pertama kuncinya adalah di ayat yang ketiga. Di 2 Tawarikh 20. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Jadi artinya fokus hidup kita itu harus Tuhan. Kalau saudara pengen hidup penuh dengan ucapan syukur, saudara harus fokusnya harus sama Tuhan. Bukan sama masalah. Dan bagaimana cara Yosafat itu fokus sama Tuhan? Kalau saudara baca di ayat 4 dan seterusnya, maka Yosafat mulai mengingatkan Tuhan tentang janji-janjinya. Yosafat mengatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang dia dengar dari para pendahulunya. Ya. Jadi dikatakan contohnya di ayat 9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, ini pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesaksian sampai engkau mendengar dan menyahutkan dan seterusnya. Itu sebetulnya ayat-ayat yang sudah ditulis sebelumnya. Dan Yosafat mengingatkan Tuhan tentang hal itu. Jadi cara kita fokus kepada Tuhan adalah kita harus fokus terhadap firman-Nya. Kalau saudara sedang mungkin dalam kondisi sakit, saudara banyak coba baca firman Tuhan tentang kesembuhan. Ya, kita percaya oleh bilur darah Yesus kita akan disembuhkan. Amin. Saudara baca itu, perkatakan itu. Karena saudara berarti sedang fokus sama Tuhan. Kalau saudara mungkin hatinya lagi gundah gulana, ya saudara mungkin lagi ngalamin kondisi hati yang sedih, saudara katakan hati yang gembira adalah obat, ya kan? Itu firman Tuhan kan? Kita ingatkan Tuhan tentang janjinya, tentang firman-Nya. Itu artinya fokus. Ya. Saya mau kita nyanyi satu lagu. Tadi belum dinyanyiin ya. Ini lagunya Pak David. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Amin. Bimbing aku masuk rencana-Mu, ku membesarkan kerajaan
selalu menyenangkan hatimu. Amin. Jadi fokus kita harus benar, fokus kita harus pada Tuhan, ya. Caranya kita harus ingatkan Tuhan tentang firman-Nya. Firman Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur? Di ayat yang ke-18 di 2 Tawari 20 dikatakan, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Berlutut sampai muka ke tanah. Ini bicara tentang kerendahan hati, ya. Kalau saudaramu hidup dengan ucapan syukur, saudara harus punya kerendahan hati. Di mana dalam hidup ini kita harus tahu bahwa kita ini siapa sih? Saudara itu siapa? Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Kita tuh nggak bisa apa-apa loh tanpa Tuhan. Jadi kalau kita diberkatin, kita juga tahu bahwa semua berkat ini semua itu dari Tuhan. Itu yang membuat kita bisa bersyukur. Tapi sebaliknya kalau mungkin kita sedang kondisi yang tidak baik sekalipun, di situ kita tahu betul loh, memang kita itu terbatas, kita itu butuh Tuhan. Itulah kerendahan hati. Jadi hanya orang yang punya kerendahan hati yang bisa terus mengucap syukur. Hari-hari ini dalam keadaan apapun, biarlah kita boleh tetap mengerti bahwa kita itu butuh Tuhan. Ya, kita itu nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tadi Yandi udah nyanyi ya, saya mau nyanyi lagi nih ya. Kita banyak nyanyi ya hari ini lah ya, haleluya. Puji Tuhan. Kan temanya tentang kita harus banyak mengucap syukur kan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan yang Kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kita tahu bahwa kita ini siapa. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Kalau kita tahu hal ini, itu yang membuat kita bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh terus mengasihi Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-21. Bagaimana dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus, dalam pakaian kudus. Jadi kekudusan ini penting. Jadi kalau saudara lihat ya, kekudusan ini sesuatu yang nggak main-main. Karena pada zaman Perjanjian Lama, seorang imam kalau mau menghadap ke bait suci, mau masuk ke ruang kudus, kalau nggak kudus itu fatal, bisa mati. Jadi mereka harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh supaya mereka bisa layak di hadapan Tuhan. Kekudusan buat Tuhan itu udah sesuatu yang melekat gitu.
Karena Allah kita itu Allah yang kudus. Nah, kalau kita mau ketemu Tuhan, kita harus hidup kudus. Ya, seringkali masalahnya bukan di Tuhan. Kalau Tuhan tuh udah pasti kudus. Cuma masalahnya seringkali di kita kudus atau enggak, ya kan? Nah, makanya kita harus perhatikan betul tentang kekudusan ini. Kekudusan ini menggambarkan tentang apa sih? Menggambarkan tentang kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat banget tuh. Saudara pernah membayangkan itu enggak? Saudara itu punya Allah yang dahsyat luar biasa. Saudara pernah menganggap Allah itu penting banget enggak buat hidup saudara? Kalau saudara mengerti kebenaran ini, saya percaya saudara akan mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk ketemu Tuhan. Jadi untuk kita bisa mengucap syukur, kita harus tahu bahwa kita punya Allah itu yang nggak sembarangan. Imam aja mau ketemu dia harus kudus, kalau nggak kudus bisa mati. Jadi Allah itu Allah yang luar biasa. Jadi saudara harus banyak melihat kebesaran Tuhan. Saudara harus melihat tentang kedahsyatan Tuhan. Disitulah saudara akan bisa mengucap syukur. Kadang kalau saya renungkan ya, saya kadang kalau lihat ada semut lagi jalan, saya berarti semut bisa kayak gitu ya. Kok bisa bentuknya kayak gitu, ya kan? Kadang kalau hari berapa hari-hari ini saya sering kadang kalau sore itu lagi cerah saya seneng nongkrong di depan rumah ya, sambil kadang minum kopi gitu kan. Wah, asik banget kan. Dan matahari itu terbenam itu duduk persis di depan rumah saya. Jadi saya ngeliat matahari itu waduh bagus banget. Di situ kadang lihat seperti itu saya langsung aduh Tuhan tuh dahsyat ya. Tuhan tuh luar biasa ya. Disitulah kita bisa mengucap syukur. Ya. Jadi 3 poin ini penting. Kalau saudara mau hidup dalam ucapan syukur, pertama saudara harus fokus benar sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Yang kedua, saudara harus punya kerendahan hati. Yang ketiga, saudara harus hidup dalam kekudusan. Waktu sudah mengalami 3 hal ini, saudara akan melihat ya, Tuhan akan berperang buat saudara. Dan waktu mereka bangsa Yehuda itu menerima kemenangan yang dahsyat, ya, mereka akhirnya berkumpul di satu lembah yang namanya lembah pujian di situ. Di ayat yang ke 2 Tawarikh 20, ayat yang ke 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ya. Kata lembah pujian dalam terjemahan asli ditulis dengan lembah beraka. Ya. Beraka itu artinya itu blessing, berkat. Kalau mungkin sepupu kita ngomong barokah gitu. Jadi antara di sini saudara bisa menangkap sesuatu ya. Waktu mulut saudara penuh ucapan syukur, penuh pujian, maka di situ otomatis saudara sedang berada di lembah berkat. Ini dahsyat. Haleluya. Dan saudara tahu, Allah kita kalau memberkati enggak tanggung-tanggung. Jadi, mari setiap kita penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Karena waktu saudara mengucap syukur, hidup saudara akan berdampak buat orang-orang sekitar saudara. Saya mau coba tanya sedikit ya. Bu Hani ini udah lama nggak ketemu. Cik, mengucap syukur gampang atau susah? Bu Hani, mungkin bisa diaktifkan. Oh ya. Mengucap syukur gampang nggak, Cik? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Ya. Susahnya gimana? Susahnya kalau lagi susah, ya berat ya untuk bersyukur. Tapi harus bersyukur sesuai firman Tuhan. Amin. Thank you, Ci. Ya. Mulyono nih, Mas Mul. Mungkin bisa ditampilkan Mas Mul. Ada nggak? Hilang. Ya, jadi mengucap syukur nggak mudah, tapi hari ini kita percaya, ya kita udah melihat kebenaran. Ada kuasa waktu kita mengucap syukur, ya. Bukan sekedar saudara yang akan mengalami dampak itu, saudara diberkati. Tapi hidup saudara juga berdampak buat orang-orang di sekitar saudara. Ya.
Dan saya mau malam ini kita coba renungkan. Ada nggak dalam satu hari ini aja, satu hari, saudara ada ucapan-ucapan yang bukan ucapan syukur, tapi ucapan bersungut-sungut? Ada nggak? Jujur aja ya. Mungkin saudara ngeluh, saudara mungkin marah, saudara mungkin mengeluarkan kata-kata sia-sia atau kata-kata kutuk, ya. Ada nggak? Nah, kita sama-sama renungkan coba. Kalau itu ada, saudara berdoa malam ini pribadi, minta ampun sama Tuhan. Ya, saudara cabut kata-kata itu, karena kita tahu malam ini ada kuasa lewat perkataan ucapan syukur. Ya, jangan kayak bangsa Israel bersungut-sungut, itu yang membuat mereka nggak ngalamin janji Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang satu pujian yang dahsyat banget, yang dikatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini pujian yang terus dinyanyikan di bait suci. Bahkan tadi saya katakan, Daud siapkan orang-orang khusus yang cuma untuk nyanyi lagu ini. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Tuhan kita tuh senang dipuji. Mazmur mengatakan, ya Mazmur 4 kalau nggak salah, waktu kita memuji Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Ya, Mazmur 22 ayat 4. Tuhan itu bersemayam atas puji-pujian umatnya. Waktu kita memuji Tuhan, bersyukur, naikkan syukur, Tuhan itu ada. Dan saudara akan mengalami luar biasa. Jadi, ayo kita setiap bangun pagi kita katakan, Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita naikkan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Ini membuat Tuhan hadir dalam hidup saudara. Haleluya. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah selama hidup sebagai Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Kau baik selama hidupku sebagai Tuhan. Amin. Kita akan dengar pengumuman sebentar, ya. Setelah itu kita akan fellowship. Ya. Silakan, Yandri. Puji Tuhan, shalom semua. Saya mau ada pengumumannya. Yang pertama itu kita masih tunggu gitu ya, mau didoakan atau mau kesaksian, tinggal ketik di kolom chat ya di Zoom ini gitu. Terus yang kedua itu sambil nunggu kita, yang kedua itu acara seperti yang Ko Rudi bilang, acara ini juga live ya, tetap di Facebook gitu, Aruna 1 dan Paskal 23 gitu. Untuk siaran ulangnya juga bisa disaksikan gitu di FB atau di YouTube juga ada gitu. Di YouTube ada, ini ada alamat-alamat kita gitu. Di YouTube bisa diikutin juga gitu ya, di follow, di subscribe gitu, IG, FB sama YouTube kita gitu ya. Nah, terus dan kita juga ingatin terus gitu kalau selama bulan Agustus kita tetap di hari Senin gitu ya, acara fellowship, acara satu jiwa ini gitu tetap di hari Senin untuk sementara di bulan Agustus ini. Terus kalau ini ada nomor telepon juga, Aruna 1 Paskal 23 bisa di-save gitu ya untuk dapetin informasi tentang misalnya mau dapat renungan gitu, atau mau
ada pertanyaan atau mau minta info atau info acara atau apapun gitu, bisa di save nomor ini, terus minta tolong di japri juga gitu ya, biar nanti ada tim yang pegangnya juga bisa di save juga nomor yang jemaat yang masuk gitu ya, gitu. Terus ini juga saya mau umumin untuk jemaat yang rindu untuk kul, yang ada beberapa kul gitu ya di daerah Mekarwangi, TKI, Holis, Pasir Kariki gitu, bisa hubungin kita gitu, nanti kita bisa kasih ke orang-orang kul gitu biar bisa hubungin saudara sekalian gitu, biar kita sama-sama terus dalam penggembalaan ya di bawah kul gitu ya. Nah terus ini ada alamat kul ya, bisa dicatat juga boleh gitu, atau nanti bisa ke nomor hubungin kita juga boleh gitu. Terus yang terakhir itu kita tetap ada IG Satu Jiwa di Instagram buat jemaat ya, yang punya usaha boleh ke kita gitu ya, kita bisa bantuin untuk pasarin gitu, untuk kita bisa berkati bagi jemaat juga yang mungkin nggak punya usaha atau mungkin ini minta tolong di follow juga gitu ya, untuk kita bisa kasih tahu teman-teman juga gitu kalau ini ada produk-produk yang dijual di Satu Jiwa gitu, biar kita juga bisa berkatin orang lain juga gitu ya. Itu terus kalau pokok doa sih ini ada kok yang udah masuk. Oh ini ada kesaksian ini kok, ada kesaksian dari Bapak Aris. Kebenaran dia mau dibacain aja katanya kok. Kesaksian dari Bapak Aris, dia bilang puji Tuhan di tengah pandemi ini malah dia buka usaha katanya kok. Yang sekarang dia punya 7 reseller katanya. Terus dia bilang betul khotbah Paniko beberapa bulan lalu. Jadi dia ikut menabur gitu, waktu itu Paniko bilang menabur, dia ikut menabur dan nggak diduga gitu sekarang pintu berkat terbuka gitu. Jadi dia hebatnya katanya, dia bilang dengan usaha modal kecil banget gitu. Jadi dia bisa mengembangkannya sedemikian rupa gitu. Kalau menurut dia nggak masuk akal secara manusia gitu. Thanks to God gitu. Terus dia bilang usahanya ini sebenarnya dia udah mimpiin dari 2001 gitu. Dan 20 tahun diproses sama Tuhan, ditempatkan di berbagai macam tempat. Puji Tuhan sekarang saya butuh apa, besoknya ada jalan keluar. Seperti Tuhan udah atur semua gitu. Usaha saya, puji Tuhan, Tuhan berkati gitu. Itu ada dari Bapak Aris, puji Tuhan ya, kesaksiannya gitu. Terus ada yang minta didoain ini kok dari Ibu Osa kok, anaknya yang bernama yang kemarin Ceris ya kok, yang dirawat di rumah sakit. Ceris menunggu hasil CT scan biar Tuhan campur tangan agar tidak ada sesuatu yang membahayakan gitu ya. Terus sama ada satu lagi dari Ibu Marta yang kemarin mamanya Ibu Lydia meninggal, biar Tuhan yang beri kekuatan dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggal gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, ya. Saksian tadi Pak Aris luar biasa ya. Kita sama-sama sudah dengar tadi. Pak Aris ada nggak di sini? Ikut nggak? Di Facebook mungkin ya? Kayaknya dari Facebook ya kok. Dari Facebook ya. Karena memang kita ini nge-link dengan Facebook ya. Jadi kalau di Facebook ya nggak mungkin bisa bersaksi ya. Nah, cuma bisa ngeliat aja gitu. Nah, tapi dari kesaksian itu saya percaya itu jadi berkat buat kita semuanya, bahwa Allah kita itu Allah yang tidak bisa dibatasi dengan kondisi. Sekalipun hari-hari ini mungkin orang ngomong hari-hari yang sulit ya, kondisi yang mudah. Bahkan kalau saudara baca di berita di Jawa Barat itu sebetulnya tingkat pertumbuhan ekonominya itu -5 kalau nggak salah.
minus 5 atau minus 6, kurang lebih seperti itu. Yang namanya minus berarti kan rugi. Harusnya penurunan itu dampaknya luar biasa, nggak main-main. Karena pertumbuhan 1 digit aja, misalkan 2% ke 3% itu dampaknya luar biasa. Ini sampai minus 5, jadi ini kondisi yang memang tidak mudah. Tapi buat orang yang mengerti prinsip firman Tuhan, saudara harus hidup sesuai prinsip firman. Melakukan prinsip firman, di situ yang membuat kerajaan Allah bergerak, membackup hidup saudara. Karena firman itu pasti jadi, dan firman itu Allah sendiri. Waktu Pak Ari tadi kita dengar sama-sama menabur, ya, menabur, maka disitulah dia mengalami berkat yang tidak terduga. Ya. Jadi hidup kita bukan ditentukan kondisi, tapi ditentukan oleh bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan. Kalau saudara percaya firman Tuhan, lakukan, itu yang saudara akan alami. Amin. Jadi kita sama-sama belajar ya hari ini tentang menabur juga itu penting. Nah, kita tadi ada berita juga cita dari Ibu Marta ya. Kita udah dari pengerja udah kembali ke sana perwakilan di maminya itu dia berpulang. Memang hari-hari ini dengan kondisi seperti ini semuanya serba protokoler, jadi kita harus mengikuti juga kondisi yang ada. Tapi setidaknya kita tetap mengucapkan bela sungkawa buat keluarga ya. Dan Ibu Osa itu anaknya yang cherish, yang naik sepeda jatuh kena kepala ya. Jadi ini lagi di scan ya, kita doakan supaya tidak terjadi sesuatu yang berbahaya ya buat anaknya, apalagi anaknya ya. Kalau nggak salah masih 3 tahun, kalau nggak salah masih kecil. Jadi saudara juga yang masih punya anak kecil, hati-hati naik sepeda ini semuanya bukan cuma orang gede lagi naik sepeda, anak kecil juga nggak mau kalah ya. Jadi hati-hati ya. Kita doakan sama-sama nanti supaya Series bisa cepat sembuh ya, tidak terjadi sesuatu yang berbahaya. Oke, mungkin ada antara saudara-saudara yang mau sampaikan sesuatu juga atau mau tanya boleh ya, sharing. Kita kasih waktu mungkin 2-3 menit ini. Haleluya. Kalau nggak ada berarti saya tes semuanya baik-baik semua. Haleluya ya. Semuanya sehat, semuanya berkati ya. Jadi semuanya diem ya. Haleluya. Nah, kita mau foto dulu ya. Foto bareng-bareng ya. Tambahnya ini ya, 1 jiwa ya. Nah, kalau keberatan, ayo semuanya mungkin bisa ditampilkan ya wajahnya. Thank you ya. Ayo kita gini ya tandanya. Oke. Puji Tuhan. Siap. Ada yang foto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Thank you. Thank you ya. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Dan akan cukup sekali lagi. Berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Segala yang terjadi di dalam hidupku, berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Selama hidupku sembah
Kayak bersatu hati saat ini, mari kita angkat tangan kita untuk doa untuk Cherry saat ini, Tuhan, yang sedang berada di rumah sakit menunggu hasil scan. Saya percaya semua bagian yang ada di otaknya sehat, tidak ada luka, tidak ada pendarahan, tidak ada retak tulangnya. Kami berdoa, Tuhan jamah saat ini. Kami berkatakan oleh biru dari Yesus, kesembuhan terjadi atas anak Cherry, Tuhan. Kuasa bekerja saat ini, jamah memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sepakat berdoa untuk Marta dan keluarganya yang baru ditinggalkan oleh maminya, ibu dia, memberikan kekuatan, penghiburan senantiasa, juga keluarga Pak Iman dan semuanya dalam perlindungan, penghiburan yang dari Tuhan, karena kami tahu penghiburan dari Tuhan itu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mata sebentar, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, mari kita introspeksi. Mungkin hari-hari ini ada banyak perkataan sia-sia yang kita berkatakan. Mungkin itu marah, mungkin ucapan-ucapan yang tidak berkenan, mungkin ucapan kutuk, kecewa. Mari kita introspeksi. Kalau saudara pernah lakukan itu, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita cabut perkataan-perkataan itu, tapi kita ganti dengan ucapan syukur malam ini hadapan Tuhan. Kita katakan sebab Tuhan baik dan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik buat keluarga, sebab Tuhan baik buat pekerjaan, sebab Tuhan baik buat kesehatan, sebab Tuhan baik buat seluruh hidupku, dan bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap gereja-Mu Tuhan. Berkati kota ini, berkati bangsa ini. Berkati Tuhan. Terus kami boleh hidup dengan perkataan yang penuh ucapan syukur. Terima kasih buat semuanya. Berkati anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga diberkati, pekerjaan diberkati, kesehatan anak-anak-Mu diberkati. Tuhan akan bawa terus kami naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, mengalami kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Sampai terima berkat yang berlimpah-limpah, anugerah yang Allah Bapa di surga dan maknanya Tuhan Yesus Kristus, Kristus yang dengan Paulus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya sama-sama katakan amin. Thank you semuanya. Thank you. Si Dewi, Tante Lili, Salam, Rina, thank you, Christine, Mulyono, si Hani, ya Pak Daniel, Habil, sehat selalu, Bu Siana, Shalom. Shalom Pak. Tuhan berkati, ya Sahata, Tuhan berkati, ya Roy, Desi, Dias, Tuhan berkati, Jenny, Steffi, Feby, Mei, ya. Semua rekan-rekan, God bless ya. Tetap semangat. Sampai ketemu hari Senin minggu depan ya. Hari Senin minggu depan jam 7. Kita ajak yang lain, Pak Adi, Bu Asri, Tuhan berkati ya. Syukur, berikan syukur buat segala yang terjadi dalam hidup. Syukur, berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, berikan syukur baik-Mu buat segala yang terjadi dalam hidupku. Syukur, berterima kasih
Renata? Bang Saat kurus banget. Gimana perutnya? Udah membaik kok. Amin. Doain ya, bentar ya. Kamu pegang perutnya. Yuk kita sama-sama doa. Kira batakara batakara baya shikara bara 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 bara. Tuhan jamah saat ini Tuhan jamah. Tuhan jamah perut dari sehata pencernaannya, lambungnya semuanya Tuhan aku berkatakan sehat, sembuh segala virus, sakit penyakit apapun itu. Aku tengking saat ini keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan dari Tuhan mengalir saat ini. Dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Amin. Amin. Sehat ya. Tante Lili udah bisa ngomong belum, Tante Lili? Oh, hilang. Hilang ya. Ya. Salah Jadi, pencet kayaknya kok. oh salah pencet. Tante? Ya, Ya, Shalom. ini baru kedengeran. akhirnya ya. Ini gambarnya yang Bisa. hilang sekarang. Gak apa-apa, suaranya kedengeran. Sehat ya Tante ya? Ya, Kakinya gimana? Udah bisa gerak? Jalan? sehat puji Tuhan. Amin. Mau kesaksian bisa? Bisa dong, sok kesaksian. Ya. Dan tadi ditungguin padahal tuh kesaksiannya. Shalom semuanya. Shalom. 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 6 bulan yang lalu, ya setengah tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 9 Februari, saya mengalami kecelakaan, ya dikit lah gitu ya. Tapi menyebabkan saya harus dibawa ke rumah sakit karena saya tangannya retak, mesti di gips, dan pas bonggol dari panggul saya juga patah dan harus diganti. Saya seorang yang penakut, ke dokter juga takut, apalagi suruh ke rumah sakit. Saya bilang, saya nggak mau. Terus bilangnya kalau nggak mau, nggak bisa duduk, nggak bisa apa, karena bonggolnya patah. Akhirnya saya mau gitu, terpaksa mau. Sesudah masuk di rumah sakit, pokoknya kejadiannya nggak usah cerita-cerita soalnya terlalu panjang. Jadi saya mengalami yang lawatan Tuhan aja ya. Jadi saya masuk rumah sakit karena HB saya rendah dan juga tekanan darah saya rendah, gula saya rendah. Jadi saya nggak bisa langsung dioperasi. Nah, terusnya jadi mesti itu kejadian hari Minggu, Senin masih belum bisa, Selasa malam baru bisa dioperasi. Meskipun HB-nya masih rendah, cuma 8,6. Semuanya masih rendah, sampai saya juga sendiri bingung, kok kenapa dokter masih berani mengoperasi gitu. Sedangkan saya katanya HB-nya rendah, segalanya rendah. Tapi saya tanya-tanya ke yang lain, ke dokter yang lain, mungkin nggak banyak mengeluarkan darah, jadi nggak apa-apa. Sudah ceritanya, waktu itu dioperasi akhirnya malam-malam, jam 9 kalau nggak salah masuk. Waktu saya mau masuk ruang operasi, saya diantar sama anak cucu ya, sama anak mantu cucu. Sambil berjalan ke ruang operasi, saya memuji-muji Tuhan. Saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus saya nyanyi terus saya nyanyi. Sesampainya di depan pas kamar operasi itu, semua kan nggak boleh ada yang masuk. Waduh, saya agak takut juga gitu ya, meskipun udah nyanyi itu, kita masih ada timbul rasa khawatir. Saya merem terus, dan saya masuk, saya bilang, Tuhan, tadi saya masih ditemenin sama anak-anak saya, mantu cucu saya. Sekarang saya benar-benar sendiri, tapi saya percaya Tuhan Yesus bersama ya di tempat ini, saya bilang, bersama dengan saya. Akhirnya cerita, dokternya nggak langsung operasi, tanya-tanya lagi riwayatnya gimana segala macam gitu. Nah udah gitu saya nggak sadar,
Tahu-tahu saya tidur mungkin nggak tahu jam berapa. Tahu-tahu pagi-pagi ada yang bangunin. Ibu pindah, bangun Bu, pindah katanya. Saya baru melek, aduh, kenapa saya tidak ada di sini? Oh udah dioperasinya udah. Ibu bagus katanya. Terus dia bilang ya udah, jadi akhirnya saya dimasukin ke ruangan gitu ya. Selama di ruangan, puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, dengan beres, dengan segala. Nah pada waktu itu karena HB saya masih belum bisa naik terus sampai dikasih ditransfusi dengan trombosit, udah 3 labu, masih karena 2 labu juga masih belum cukup. Akhirnya saya diituin nanti Sabtu itu harus transfusi darah. Waduh, saya pikir ada apa lagi, ditransfusi lagi. Ceritanya malam-malam jam berapa saya lupa jamnya, soalnya udah lama juga. Saya udah tulis di catatan tapi saya nggak dibawa gitu. Nah udah saya ditransfusi, katanya mestinya berapa labu nih, baru juga 1/4 labu mungkin. Saya udah rasa menggigil, merasa nggak enak, rasa aduh nggak karu-karuan, sampai saya ngomong ke anak saya, aduh sakit, nggak tahan, nggak kuat gitu, sampai nggak kuat. Nah, terus langsung dibawa langsung dokter pada sibuk, nggak tahu lah gimana caranya. Akhirnya saya dibawa ke ruang ICU. Di ruang ICU tuh saya juga udah masih kesakitan, masih nggak tahu, nggak rasanya kayak apa, udah nggak sadar aja, udah nggak tahu gitu. Akhirnya sudah saya lihat videonya dari anak-anak, waduh ngeri banget, segala alat-alat dipasang di mana-mana, sampai saya juga, nah, sampai anak-anak juga waktu itu katanya sudah pada nangis, sudah pada waduh gimana gitu. Tapi saya percaya Tuhan itu luar biasa ya dalam keadaan itu. Terus kenapa sampai itu satu ngedrop sampai itu, katanya tuh 1001 kejadian. Nah akhirnya tuh sesudah itu terus saya dibawa ICU dalam keadaan saya tidak tahu apa-apa sama sekali. Nah lagi hari itu kan hari Sabtu, Minggu saya masih udah sadar tapi udah biasa gitu, tapi masih gimana, masih belum enak gitu. Nah hari Minggu, Senin mungkin ya, Seninnya saya udah biasa seperti nggak ada apa-apa aja, udah nggak apa-apa. Nah tapi malamnya saya takut karena yang di ICU ya orangnya banyak yang meninggal, banyak yang lagi mau meninggal, banyak yang keluarga nangis. Aduh, saya tambah takut tuh. Aduh Tuhan, saya kok takut banget gini gimana. Terus saya nyanyi-nyanyi, saya apa. Tapi depan saya persis depan ini ruangan namanya, persis yang susternya itu jadi yang sakit gitu di ruangannya di depan saya di sini. Jadi saya terpikir udah aja tutup aja hordingnya, jadi saya nggak ngelihat apa-apa. Susternya bilang nggak bisa, soalnya saya kami jadi bisa lihat ke ibu, juga bisa lihat ke pasien yang itu yang lagi pada lawat. Kebayang sekali beberapa orang yang meninggal. Aduh saya sampai takut. Saya besoknya ngomong ke anak saya mah udah pengen keluar dari sini, nggak mau, tapi nggak bisa ya karena masih belum memungkinkan. Nah waktu hari Rabu apa Selasa saya juga lupa tuh itunya, kalau nggak salah Rabu. Saya kan kalau di ICU kan orang-orang lain mah dalam keadaan nggak berdaya. Kalau saya tuh sehat sama sekali. Jadi saya ngelihat orang nangis, saya ngelihat ada orang meninggal, ada yang lewat lagi itu jerit-jerit lagi mau kumat gitu ya mau. Jadi saya ngelihat semua. Waktu itu saya rasa takut gimana. Nah udah ceritanya besoknya saya ngalamin itu jam 3-an. Jadi karena saya nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa itu, jadi saya cuman dari merem, jadi saya tidur nyanyi doa gitu. Tahu-tahu ada kap tangan ke kepala saya gitu, megang perasaan saya tuh di kepala ada tangan. Saya pikir siapa ya, mungkin suster, mungkin apa. Jadi saya tuh nggak peduli lah, cuek aja gitu. Nah
Udah gitu terus saya tetap dia nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Mungkin sejam lebih apa setengah jam lebih lah, nggak tahu. Ada lagi pegang gitu kayak seperti kita diurapi gitu, jadi tumpangin tangan gitu. Saya ngerasa udah pas diangkat lagi, saya langsung melek, saya langsung cari siapa gitu. Itu kan bukan jam besuk, bukan juga nggak ada suster, nggak ada apa, nggak ada yang ngedekatin. Saya nyari-cari sampai ke kanan ke kiri tuh, kemana ya, siapa ya? Oh, saya bilang Tuhan, saya percaya itu Tuhan Yesus, karena saya dalam keadaan terus doa selalu memuji Tuhan. Itu Tuhan Yesus, Tuhan, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Saat itu saya rasa plong, rasa senang, rasa sukacita, ngerasain kok begini Tuhan itu luar biasa, mujizat. Saya percaya sungguh luar biasa. Saya udah jam 3-an. Waktunya besuk, anak saya itu Rina ada di sini juga sekarang. Dia besuk sama saudara saya dari Jakarta datang. Terus dari jauh dia lihat, saya senang sekali. Terus dia datang ke dekat saya bilang, Rin, aku ketemu sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus datang. Saya bilang gitu. Terus kata Sirina, oh iya, Mami kok segar banget, ceria, mukanya segala gitu. Aduh, kayak yang ini luar biasa dah. Katanya sangat ceria. Saya sampai nangis, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Saya dijamah sendiri oleh Tuhan Yesus. Saya percaya ada orang yang bilang, itu mah kebetulan, cuma perasaan. Saya bilang, enggak. Itu saya kerasa soalnya kan ada di tangan gitu, beda. Yang pertama juga, saya tuh sampai 2 kali. Yang pertama, saya kan nggak peduli, jadi karena nggak ngerti. Yang kedua, saya tuh penasaran jadinya. Tadi ada lagi soalnya. Jadi, saya bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau baik. Saya cerita, aduh Mami benar beda pisan katanya. Sampai akhirnya luar biasa, benar Tuhan sangat luar biasa ya. Ya Tuhan izinkan saya mengalami kesakitan yang biasa saya takut ke dokter, takut apa-apa, saya mengalami dioperasi, saya mengalami apain segala gitu, ditransfusi segala, mengalami ketakutan, mengalami apa. Tapi saya percaya waktu itu juga sepanjang saya di rumah sakit, Tuhan Yesus menyertai saya. Karena Yesus selalu berkata, Tuhan, 1 Petrus 5:7, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Tuhan luar biasa, sangat dahsyat, sangat ajaib. Saya bersyukur Tuhan. Nah, ada lagi yang kemudian saya sudah mau pengen keluar dari ICU ini, ya meskipun itu saya akan keluar juga. Pengen cepat pulang, tapi karena nggak ada ruangan, penuh terus, terpaksa saya itu akhirnya sampai seminggu ya di ruang ICU. Sampai saya di rumah sakit itu 17 hari, yang biasa kalau cuma operasi bonggol gitu cuma 5-6 hari. Tapi saya mengalami sebegitu lama karena saya percaya Tuhan mau menyatakan kuasanya pada saat saya masuk di ICU. Kalau saya tidak masuk di ICU, saya tidak mengalami itu semua, tidak merasakan, tidak bisa saya menceritakan, menjadikan kesaksian bagi yang lain bahwa Tuhan Yesus itu ada, mujizat itu ada, Tuhan Yesus itu kuasa sangat ajaib, sangat dahsyat. Itu yang menyebabkan saya sampai semakin hari semakin lebih lagi. Tuhan, terima kasih, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus baik, memperhatikan saya sampai saat ini. Terima kasih, saya juga sudah biasa berjalan, meskipun masih kadang-kadang suka sakit pinggang, sakit punggung, apa gitu ya, pegel gitu. Tapi saya itu sudah ya sepele lah gitu. Saya percaya Tuhan akan pulihkan secara sempurna karena Tuhan Yesus tuh dahsyat luar biasa. Saya pegang terus segala perkara, saya bilang dapat kulakukan dalam Dia yang berikan kekuatan pada saya. Saat saya kamu melangkahmu itu, anak saya yang risahkan, dia rada sayangnya kalau ke saya, latihan dong, latihan nih, nanti nggak bisa-bisa. Dia bilang, saya mau baru belajar itu, mau kayak seolah-olah kayak dibentak-bentak, maksudnya supaya saya tuh nurut. Jadi saya tuh mau belajar latihan apa. Saya bilang, Tuhan, saya segala perkara dapat hutang dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi saya melakukan apa-apa. Sekarang saya masih udah bisa ke segala, saya masih pagi-pagi bikinin jus buat keluarga, buat anak-anak, saya masih bikin
nyiapin yang saya bisa siapin gitu. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena itu mari semuanya ya yang saat ini masih ragu-ragu bahwa mujizat itu mungkin siapa tahu enggak ada. Mujizat itu sungguh nyata dan masih ada. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa, tidak ada yang dapat menyamai Tuhan. Terima kasih kesaksian ini, biar menjadikan kekuatan bagi semua untuk tetap mengikuti Yesus selama-lamanya. Terima kasih, Pak. Ya, puji Tuhan, dahsyat ya. Kesaksian yang luar biasa. Tadi berarti kesaksian versi lengkapnya nih. Karena kan saya nggak dengar yang lengkapnya ini, tadi lengkapnya ya. Tapi dari kesaksian ini kita tahu bahwa ya tadi seperti yang Tante Lili katakan, Tuhan tuh ada loh ya. Tuhan ada bersama saudara. Saat ini pun saudara bisa ngalamin Tuhan ya. Tuhan itu nyata, Allah yang kita sembah itu real, bukan dongeng ya. Jadi percaya ya buat semuanya, Irina, untuk Pak Habil Daniel ya, untuk Sahata, untuk Yandri, Roy, ya semua Feby, Adi, Astrid, percaya ya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita ya. Tetap semangat terus ya. Kita doa ya buat Tante Lili. Yuk kita arahkan tangan kita. Tuhan, berdoa untuk Tante Lili. Terus kami perkatakan kakinya sehat dalam nama Yesus. Sembuh sempurna. Bisa berjalan dengan kuat. Dan Tuhan terus berikan sukacita dan sejahtera yang dari Tuhan. Anak-anak, cucu mantu semua diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekali lagi thank you buat semuanya. Selamat malam, tetap semangat dalam Tuhan. God bless you. Sedikit lagi ya Pak ya. Oh, Pak, boleh. Terima kasih untuk Pak Rudi dan keluarga yang begitu memperhatikan keluarga saya sampai saat ini. Biar Tuhan yang membalas berlipat-lipat ganda lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat yang lain juga semua yang menjenguk saya, memperhatikan saya, mendoakan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih semuanya. Saya tidak dapat membalas. Biar Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan semua. Terima kasih. Ya, itulah gunanya family ya, keluarga ya, saling mendukung. Lili terus sehat, semangat. Amin, ya Pak Habil terus sehat, semangat. Lina selalu ya. Terima kasih. Hana semangat terus. Terima kasih Pak. Ya Hani, Feby, Tuhan berkati semuanya. Yes.